Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah ilma lana illa ma'alamtana innaka antas sami'ul alim. Sahabat hikmah Jummah rahimakumullah, bahwa iman Islam adalah fondasi utama dalam segi kehidupan. Manusia akan selamat apabila iman dan Islam ini dipegang teguh hingga akhir hayat. Maka dari itu, mengawali dari kemah Jumat ini, kita itibak bara masaye para kiai, para guru. Dalam bahasan awal suatu ilmu adalah bahasan iman. Kita ikut membahas masalah iman, juga Islam, karena iman dan Islam ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Sahabat hikmah Jumat rahimakumullah, setiap manusia sebetulnya pada dasarnya itu sudah memiliki iman di dalam hatinya. Tinggal kita semua menjaganya, membesarkannya. Nur iman yang sedikit di hati kita itu kita pancarkan menjadi lebih besar, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ternaungi oleh iman itu. Setiap manusia sudah mengakui keimanannya sejak di dalam kandungan. Dalam kandungan, ketika ditanya Allah SWT, alastu bi rabbikum, semua menjawab dengan tegas, bala, ya, engkaulah Tuhan kami. Disinilah dengan kata-kata bala, iya, ini menunjukkan bahwa diri kita, hati kita sudah ada iman. Kemudian kita lahir. Nah, Rasulullah SAW juga memberikan dawuh bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Suci ini bisa dikatakan suci dari dosa, memang belum pernah berbuat sesuatu apapun. Tapi juga bisa dikatakan suci orang telah beragama Islam, sudah bertauhid, sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Islam kita ketika lahir ala fitrah tadi ini menunjukkan bahwa kita sudah Islam, karena lanjutan dari hadis bahwasanya dalil itu menunjukkan orang akan menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Ini tergantung orang tuanya mendidiknya. Ini juga menunjukkan bahwa pendidikan agama dari orang tua untuk menegakkan Islam ini adalah kewajiban orang tua. Tapi yang jelas dengan kata fitrah itu kita sudah beragama Islam. Untuk menyempurnakannya adalah bukan sekedar hanya di perkataan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lafaz la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tapi tiga macam itu harus dikerjakan, yaitu qaulun, diucapkan. Yang kedua adalah ya'taqidu fil qalbi, berkeyakinan dengan seutuh hatinya. Yang ketiga adalah a'malu bil jawarih,
yaitu dilaksanakan, diamalkan dengan semua anggota tubuh. Nah, inilah keimanan yang sempurna, 3 macam ini diucapkan. Ahli kalam, ahli fuqaha, semua ulama mengatakan jika tanpa ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini dikatakan mukhallidan finnar, menyiapkan diri untuk kekal abadi di neraka. Maka perkataan la ilaha illallah ini harus diucapkan, menjadi rukun seorang menjadi Islam, menjadi rukun seorang muslim yang memang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diyakini, ditancapkan dalam hati. Hati kita mengakui dengan segala sepenuh bahwa hanya Allah satu-satunya yang hak disembah. Hati kita tanamkan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah. Kalau hati kita sudah tergantung kepada Allah, maka niscaya di setiap gerak kita juga akan selalu tegar kepada Allah. Tidak akan ada kesombongan yang akhirnya akhlak kita pun menjadi baik. Hati mengatakan bahwa inilah Allah yang menciptakan. Ketika suatu saat kita menjumpai sesuatu yang luar biasa, atau bahkan diri kita mempunyai prestasi yang luar biasa, inilah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pikiran saya untuk begini. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati adalah menentukan segalanya. Yang ketiga adalah dikerjakan dengan anggota badan. Setelah kita mengimani adanya Allah, mengakui bahwa Allah yang harus kita sembah, mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, mengakui Allah yang harus apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, dengan sendirinya kita akan tergugah untuk mengerjakan apa yang akan diperintahkan Allah. Misalkan sholat, zakat, rukun Islam utamanya, bahkan ibadah-ibadah sunat-sunat, kalau hati kita sudah terpatri nama Allah, itu akan menjadi sangatlah ringan. Badan kita, tangan kita gerakkan semua hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Kita berjalan mau kemana, akan kita pikirkan apakah ini ada nilainya ibadah, apakah ada ridhonya Gusti Allah. Inilah kaki kita akan kita gerakkan untuk jalan ke sana. Mata kita ketika mau melihat sesuatu yang maksiat atau yang lainnya, mungkin kita ingat Allah, 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 karena Allah sudah ada di hati kita semua, sehingga mau melihat sesuatu yang maksiat, ini adalah larangan Allah. Ketika mau melakukan sesuatu yang maksiat atau bahkan meninggalkan larangan Allah, Allah melihat kita. Inilah jadi kunci utama adalah keimanan yang benar-benar kita ucapkan, ada dalam hati dan kita jalankan. Maka sesuatu yang diwajibkan Allah, rukun Islam, itu akan kita kerjakan dengan sendirinya dan dengan mengharap hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.